وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الحاضرون والحاضرات, Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah melimpah curahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, yang telah memberikan berbagai macam peluang-peluang dan pintu-pintu kebaikan yang terbuka, yang Allah mudahkan jalan-jalannya atas kita semuanya. Dan semua itu adalah nikmat Allah yang sangat besar kepada kita, adalah karunia yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia dan seluruh isi. Salawat dan salam semoga Allah tabaraka wa ta'ala melimpah curahkan dan menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah azza Allah ya ajma'in, kembali kita akan lanjutkan pembahasan kajian di dalam pembahasan tadabbur Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Kahfi, dan kita masuk pada ayat yang ke-27 ya. Masuk di ayat yang ke-27. Baik, para hadirin dan hadirat, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang ke-27 ini kita bertepatan dengan solusi, dengan jalan keluar yang Allah tawarkan ketika seorang terjatuh kepada fitnah. Ya, sebagaimana pernah kita sampaikan bahwasanya surat Al-Kahfi ini berbicara tentang jenis-jenis fitnah. Jadi secara umum surat Al-Kahfi berbicara tentang jenis-jenis fitnah yang senantiasa akan terpaparkan di hadapan manusia. Berikut dengan Allah memberikan solusi jalan keluarnya di dalam surat yang sama, yaitu di surat Al-Kahfi. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Awwalu Marrah Atadabbarul Quran, berkaitan dengan nama surat atau berkaitan dengan pembahasan utama dari surat Al-Kahfi adalah Al-Ismah minal fitan, yaitu bagaimana menjaga diri dari fitnah. Bagaimana menjaga diri dari fitnah. Dan subhanallah, Bapak Ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat sekalian, kita berada di zaman yang Nabi SAW katakan, ya, bahwasanya kata Nabi, badiru bil a'mal, segeralah kalian melakukan amal. Fitanan kaqita'in lailin mudlimah. Ya, bersegeralah kalian dalam beramal, kata Nabi, sebelum datang fitnah-fitnah, keburukan demi keburukan yang akan dihadapi oleh manusia. Kemudian kata Nabi SAW, di mana fitnah tersebut seperti potongan-potongan malam. Ya, maka bisa jadi kita berada di saat tersebut yang Nabi SAW katakan. Dan bahkan kita telah menyadari bersama betapa dahsyat, betapa hebat, betapa mengerikannya fitnah yang ada di zaman sekarang. Dari semua jenis, ya. Apa yang dikatakan Nabi, sayati zamanun, akan datang satu zaman, la yubali fihi nas, di mana manusia pada zaman tersebut tidak lagi peduli
Min aina akhadhal mal, dari mana mengambil harta? Min halal atau min haram? Apakah mereka dapatkannya dari yang halal atau dari yang haram? Nah, ini termasuk fitnah. Orang tidak peduli apakah hartanya dari hasil yang halal atau dari hasil yang haram. Kemudian lagi, ya demi harta, demi jabatan, demi kemewahan, diabaikan agamanya. Nah, di suratul Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan kepada kita bahwasanya di dalam surat ini disebutkan berbagai macam jenis fitnah dan berikut dengan solusinya. Nah, maka fitnah yang disinggung Allah dari mulai ayat yang pertama sampai ayat sebelum 27, artinya berarti 26, itu berbicara fitnah apa? Fitnah agama. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang itu diuji agamanya oleh Allah. Sedang mendapatkan ujian agamanya. Dan itu ada pada kisah Ashabul Kahfi. Ya, dan itu ada pada kisah Ashabul Kahfi. Di mana mereka diuji berada di lingkungan dengan pemimpin yang zalim, yang kafir, yang memaksa rakyatnya untuk kufur kepada Allah, memaksa rakyatnya untuk menyekutukan Allah, sehingga mereka harus berhijrah. Artinya apa? Harus meninggalkan kampung halaman mereka. Dan itu mereka lakukan demi apa? Demi menjaga, memelihara, meneguhkan agama yang mereka yakini. Ikhwan fillah, Bapak Ibu, para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin pernah kita singgung bagaimana Ashabul Kahfi harus meninggalkan kampung halamannya, berarti berikut dengan keluarganya, berikut dengan hartanya, berikut dengan rumahnya dan lain sebagainya. Mungkin hanya sedikit bekal saja yang mereka bawa. Dan itu semuanya mereka lakukan demi apa? Demi mempertahankan agama mereka. Oh, di zaman sekarang kita ya seringkali mungkin mengabaikan syariat Allah walaupun kita nggak kafir, Bapak Ibu ya. Walaupun kita nggak murtad. Tapi untuk hukum-hukum, batasan-batasan dan hak-hak Allah seringkali kita tinggalkan demi apa? Demi dunia. Ya kan, apa yang ditinggalkan Ashabul Kahfi itu dunia semuanya. Kampung halaman, rumah, harta, ya duniawi semua. Itu mereka tinggalkan. Makanya lihat, ketika mereka tinggalkannya karena Allah, maka siapa yang memberikan bantuan? Allah langsung, Bapak Ibu. Yang langsung memberikan bantuan, nggak ada Allah utus dulu orang. Itu Allah Maha Mampu begitu. Allah utus orang, dia diperjumpakan dengan orang kaya. Oh silakan tinggal di hotel saya, nggak perlu tinggal di gua gitu ya. Tapi karena mereka memang Allah arahkan, Allah cenderungkan hati mereka untuk kemudian singgah di satu gua, kemudian Allah jadikan mereka terlelap dalam tidurnya selama 309 tahun. Siapa yang membuat itu semuanya? Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah Maha Mampu melakukan itu semuanya. Maka ketika seorang, kita sekarang bicara kita, ketika seseorang sedang diuji agamanya, apa solusinya? Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat, ketika ada entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, entah itu tetangga, entah itu lingkungan kita, entah itu harta kita, kemudian membuat kita harus mengabaikan agama kita, harus meninggalkan syariat Allah, maka bagaimana solusi kita menghadapi ujian tersebut? Maka disebutkan di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Kahfi di ayat yang ke-27. Ya, pas pembahasannya dengan kajian atau awal kajian kita pada hari ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ini solusinya, Bapak Ibu sekalian. Kata Allah, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik."
la mubaddila li kalimatih wa la tajida min dunihi multahada. Solusi yang pertama, apa kata Allah? Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka poin utama dari ayat yang ke-27, Allah menawarkan solusi bagi setiap orang yang sedang diuji agamanya sama Allah. Ya maaf Bapak Ibu, karena ujian terkadang begini, orang dikasih miskin, tapi agama dia ya teguh-teguh saja, tapi berarti Allah menguji ekonominya. Atau Allah menguji keluarganya. Misalnya diuji dengan naudzubillahi min dzalik, diberikan ujian berupa anak yang durhaka. Berarti ujian yang datang dari keluarganya sendiri, atau pasangan yang durhaka. Ya, istri yang durhaka, atau misalnya suami yang tidak bertanggung jawab, suami yang tidak pantas menjadi seorang imam. Itu ujian. Nah, sekarang mereka ujiannya dipaksa untuk kufur. Ya, Ashabul Kahfi itu apa? Dipaksa untuk keluar dari Islam dan dipaksa untuk mengikuti agama yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka benar-benar diuji. Maka mau tidak mau mereka harus pergi dari tempat dan kampung halaman mereka. Maka siapapun kita, kalau kita ya mungkin pernah atau sedang atau akan, kalau kita diuji nanti sama Allah yang akan mengabaikan agama kita, yang harus mengorbankan agama kita, maka lihat, yang pertama adalah sibukkan diri untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sibukkan diri membaca, mentadaburi, merenungi Al-Quran. Wallahi para jamaah azanillahu yakum, Al-Quran benar-benar solusi yang kadang kita sering kita abaikan, sering kita jauhi, sering kita anggap remeh. Padahal orang misalnya kalau lagi mumet gitu ya, atau lagi diberikan berbagai macam beban masalah, dia sibukkan diri dengan Quran. Bahkan mungkin barangkali Allah menguji kita, dan itu kenapa? Karena kita sudah mulai jauh dari Quran, sehingga Allah berikan ujian. Maksudnya hikmahnya bagus dari Allah. Apa itu? Agar kita kemudian kembali kepada Al-Quran. Makanya kata para ulama, ketika orang itu diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan bimbingan untuk sibuk dengan Al-Quran, tanda kalau Allah itu segera akan memberikan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Allah jadikan dia sibuk dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya tentunya sibuknya bukan sekedar baca saja. Dia berusaha baca, dia berusaha tadaburi, dan dia berusaha amalkan. Jadi ini solusi yang Allah tawarkan kepada kita semuanya di ayat yang ke-27. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu, yaitu Al-Quranul Karim. Baik, ini menjadi catatan pertama ya. Kemudian kita akan kaji apa yang terkandung di dalam ayat ini. Allah tadi mengatakan apa? Bacalah. Dan kalimat ini sekalipun perintahnya kepada Nabi SAW, akan tetapi ini berlaku umum. Karena para jamaah azanillahu yakum ajmain, ketika ada sebuah ayat, ya mohon diperhatikan, ketika ada sebuah ayat yang bentuk kalimatnya itu ditujukan kepada Nabi, maka ini terbagi menjadi 3. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ulangi, ketika ada sebuah ayat bentuk kalimatnya ditujukan kepada Nabi, beda kayak begini Bapak Ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini ayat ditujukan kepada siapa? Kepada siapa? Orang-orang beriman, umum kan? Umum. Ya ayuhan nas, berarti kepada siapa? Manusia. Manusia di sini apakah khusus beriman atau umum? Umum. Ya ayuhan nas.
Nah, ketika ada bentuk kalimat itu ditujukan kepada Nabi, maka ada 3 bentuk. Ada 3 macam. Yang pertama, bahwa ayat tersebut ditujukan khusus. Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalilnya menunjukkan bahwasanya ayat tersebut memang pengkhususan untuk Nabi. Ya, contohnya seperti apa? Ketika Allah berfirman di dalam surat Asy-Syarah, Alam nashrah laka sadrak, maka ini khusus bagi Nabi. Ini yang pertama ya, terjemah. Allah mengatakan, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Wa wada'na anka wizrak, kemudian menurunkan beban darimu, alladzi anqadha dhahrak, yang telah membebani punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, jadi ini surat ini memang khusus ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kandungannya bisa juga kepada kita. Misalnya contohnya Bapak Ibu, ketika Allah mengatakan bukankah kami melapangkan dadamu wahai Muhammad, maka di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah ketika Allah memberikan kelapangan dada kepada seorang hamba. Dan kelapangan dada itu tidak hanya diberikan kepada Nabi, melainkan umum juga. Bisa jadi Allah juga memberikan kelapangan dada kepada siapa? Kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, jadi ketika Allah mengatakan Alam nashrah laka sadrak, ini ayat khusus untuk Nabi. Tapi kandungannya bisa juga umum untuk selainnya. Ya, seperti misalnya kami telah mengangkat namamu. Ya, nama Nabi khusus, bukan nama kita. Gak ada nama kita diangkat sama Allah. Ya, di sini maksudnya apa? Nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rafa'na laka dzikrak. Jadi ini pembagian yang pertama. Ketika ada ayat, ada sebuah kalimat yang ditujukan kepada Nabi, maka yang pertama memang itu khusus untuk Nabi. Apalagi misalnya seperti di dalam surat Ad-Duha, Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Itu kepada Nabi. Bukankah Allah telah mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian Allah berikan perlindungan kepadamu wahai Muhammad. Ini ayat yang memang khusus ditujukan kepada Nabi. Maksudnya ini ayat dimaksudkan yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ayat yang ditujukan atau ayat yang menunjukkan kepada keumuman. Ayat yang menunjukkan kepada keumuman. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti misalnya di dalam surat At-Tolaq, ayat yang pertama. At-Tolaq ini kan tentang perceraian, ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, lihat kata Allah. Wahai Nabi, kalau kamu hendak menceraikan istrimu, maka ceraikanlah di waktunya. Apakah di sini perintah Nabi untuk menceraikan istrinya? Bukan. Kalau ada, gitu ya, ada niatan atau terjadi perceraian, maka perceraian itu yang sesuai dengan sunnah, ya, bukan sunnah bercerai, bukan ya. Maksudnya yang sesuai petunjuk adalah di masa atau di waktunya. Kapan yang sesuai syariat perceraian itu? Ya nggak ada kita yang berniat cerai ya, tapi memang dibahas. Kapan perceraian yang disebut dengan tolak sunni? Karena kan tolak itu ada yang sunni, ada bid'i. Tolak yang sunnah, ada yang tolak yang bid'ah. Kapan mentalak seorang istri dalam keadaan sesuai petunjuk? Kapan? Ketika seorang istri dalam keadaan sudah suci dari haidnya. Jadi setelah suci dan belum dicampuri. Berarti apa? Udah istibra di rimah. Jadi dia tidak ada kemungkinan hamil. Gitu. Ya, tidak, karena kan akan dolim, Mbak. Maksudnya akan kasihan sedang hamil dicerai, ya.
atau mau melahirkan dan lain sebagainya. Makanya sesuai sunnah begitu. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna, maka ceraikanlah mereka para wanita li'iddatihinna, yaitu di waktunya. Dan waktunya seperti itu yang sesuai sunnah. Tetapi kalaupun misalnya ketika dalam keadaan hamil misalnya, naudzubillah min dzalik ya jatuh juga talaknya walaupun tidak sesuai sebetulnya. Begitu. Nah, ayat yang walaupun kalimatnya kan dikatakan kepada Nabi ya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, kalau kamu ingin menceraikan wanita, nah, maka ayat ini menunjukkan keumuman, tidak khusus kepada nabi. Jadi ada ayat yang kalimatnya ditujukan kepada nabi tapi memang khusus untuk nabi. Ada ayat yang kata-katanya ditujukan kepada nabi tapi sifatnya apa? Umum. Tapi sifatnya umum, tidak dikhususkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian pula ayat ini, ayat surat Al-Kahfi ayat 27 ini ayatnya umum. Walaupun kata-katanya itu bentuknya satu, objeknya satu. Watlu ma uhiya ilaika. Lihat artinya. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Kepadamu di sini siapa? Siapa di sini kepadamu? Nabi Muhammad. Jadi kan seolah-olah perintahnya untuk siapa? Seolah-olah untuk Nabi saja. Tetapi ini ayat maksudnya adalah umum. Kenapa? Karena yang memang yang Allah perintahkan untuk membaca Al-Quran bukan hanya Nabi, tetapi juga selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Yahtamil amrain. Ada dua kemungkinan. Kalau tadi kan memang ada yang khusus bagi Nabi, berarti yang lain tidak. Seperti misalnya ayat-ayat atau dalil-dalil tentang nikah lebih dari 4 misalnya. Kemudian sholat malam kalau bagi Nabi hukumnya wajib. Wa minal laili fatahajjad bihi, wahai Nabi, sebagian malam tahajudlah kamu. Itu kan kewajiban ini hanya khusus kepada Nabi, tapi untuk umatnya sifatnya sunnah. Begitu. Jadi ada ayat-ayat dan dalil-dalil yang khusus bagi Nabi, ada ayat yang ditujukan kepada Nabi tapi berlaku juga untuk umatnya. Nah, ada ayat yang ditujukan kepada Nabi tapi kemungkinan untuk Nabi khusus bisa jadi, kemungkinan umum juga bisa jadi. Maka dibahas di sini ya. Sebagian ulama mengatakan kalau ada dalil yang sifatnya seperti umum, ya, atau kalimatnya seolah seperti Nabi, tapi bisa jadi umum. Maka di sini para ulama khilaf. Akan tetapi secara umum, ya, kalau ada ayat yang kalimatnya ditujukan kepada Nabi, secara umum itu juga berlaku untuk umatnya. Ini yang ketiga ya. Jadi kita belum tahu nih, apakah ayat ini khusus bagi Nabi ataukah ayat ini umum untuk selain Nabi juga. Maka pada dasarnya umatnya masuk di dalam maksud ayat tersebut. Ini pada dasarnya. Sampai ada keterangan, nah ini penjelasannya. Sampai ada keterangan bahwasanya memang ayat itu hanya khusus ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf saya ralat sedikit, Bapak Ibu sekalian. Ayat yang sedang kita bahas, keliru bacanya. Ayat yang sedang kita bahas di dalam ayat ini, surat Al-Kahfi 27, ini ayat yang dua kemungkinan. Jadi kategorinya justru ini, ya maaf. Karena kalau ayat yang sifatnya umum, contohnya adalah tadi, misalnya surat At-Tolak ayat yang pertama.
Nah, justru ayat ini, ayat surat Al-Kahfi ayat ke-27 ini, sebagian ulama mengatakan ini kemungkinan khusus bagi Nabi, bisa jadi. Kenapa? Karena kalimatnya kan, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Berarti siapa yang disuruh di sini? Khusus Nabi kan? Karena yang dapat wahyu siapa? Ya cuma Nabi. Jadi kemungkinan khususnya ada. Begitu. Ya. Tapi juga bisa umum. Jadi ada dua kemungkinan. Ini bentuk yang ketiga, ada dua kemungkinan. Kemungkinan khusus, kemungkinan juga umum. Ya. Tetapi para ulama kemudian menjelaskan yang benar, maksud dari ayat ini adalah umum. Jadi di dalamnya termasuk juga berlaku untuk umatnya. Walaupun kalimatnya adalah bacalah apa yang diwahyukan kepadamu. Tetapi ini sifatnya umum, walaupun kemungkinan dikhususkan kepada Nabi juga bisa jadi. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini jenis 3 ya, sudah kita jelaskan. Ya, kita kemudian lanjutkan di kalimat berikutnya. La mubaddila li kalimati. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Baik, kalimat Allah itu terbagi menjadi 2. Kalimat-kalimatnya, itu kan berarti kan kalimat-kalimat Allah. Itu terbagi menjadi 2. Adapun kalimat Allah yang pertama yaitu Al-Quran. Kalimat Allah yang pertama yaitu Al-Quran. Dan As-Sunnah. Karena Sunnah juga termasuk wahyu, Bapak Ibu. Ya. Jadi Quran dan Sunnah itu termasuk, itu bagian dari wahyu Allah. Ya tentunya kalau Sunnah berarti yang sahih. Kalau yang dhaif ya bukan wahyu Allah, apalagi yang palsu. Kalau yang sahih ya karena Nabi tidaklah mengucapkan kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalimat kauniyah. Kalimat Allah yang berkaitan dengan alam semesta. Kalimat Allah yang berkaitan dengan alam semesta. Apa itu? Kata-kata apa? Kun. Fayakun. Ya kunnya itu. Ya kunnya itu kalimat Allah yang berkaitan dengan alam semesta. Ya kayak kita Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mentakdirkan kita berada di sini, ya Allah tinggal katakan apa? Kun. Ya, dan itu masih berlaku. Kalimat Allah yang berkaitan dengan alam semesta masih berlaku. Kalau wahyu dari Allah yang berkaitan dengan Quran sudah selesai, habis. Tetapi kalau kalimat Allah yang kata-katanya adalah kun, itu masih berlaku terus setiap harinya, setiap waktunya. Karena kita tidaklah terjadi sesuatu di alam semesta ini kecuali karena perintah Allah. Semuanya kun. Jadilah. Ya. Nah, maka di dalam ayat ini atau dalam kalimat ini Allah mengatakan la mubaddila li kalimati. Tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimatnya. Nah, maka lihat Quran nggak bisa dirubah. Ya. Kemudian takdir juga tidak bisa dirubah. Karena kata Allah tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana dengan kitab-kitab sebelumnya? Injil, Taurat, itu kalimat-kalimat Allah atau bukan? Hah? Injil, Taurat, Zabur, kalimat-kalimat Allah atau bukan? Iya, kan kitab Allah. Terus kenapa bisa berubah? Kenapa bisa berubah? Jadi antara alasannya yang pertama, karena memang Allah tidak memberikan penjagaan pada kitab-kitab selain
Al-Quran sebagaimana penjagaannya terhadap Al-Quran. Allah tidak menjamin penjagaan terhadap Taurat, Injil, Zabur, enggak ada jaminan. Hanya Quran yang Allah Subhanahu wa taala jamin kesuciannya, jamin penjagaannya, jamin tidak akan berubah. Sebagaimana Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan jaganya juga. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kalimat Allah yang ada di dalam kitabnya, maka ini bentuk kalimat yang berkaitan dengan syariat. Kalimat Allah yang ada di dalam kitabnya ini berkaitan dengan apa? Syariat. Maka kalau kalimat yang berkaitan dengan syariat bisa dirubah oleh tangan-tangan manusia. Misalnya orang yang berbuat, orang yang melakukan perbuatan yang perbuatan baru dalam syariat yang dianggap syariat, berarti yang berubah syariat. Memang Allah jadikan, Allah Subhanahu wa taala izinkan itu terjadi. Kita misalnya Bapak Ibu, kita pengen merubah sholat, bisa nggak? Bisa atau tidak? Bisa, tinggal tambah aja jadi 5 rakaat, ya kurangi jadi 1 rakaat. Kenapa? Karena sholat itu kan ada dalam Al-Quran, ya, kalimat-kalimatnya diperintahkan sholat. Tetapi ini berkaitan dengan syariat. Jadi kalau kalimat Allah yang berkaitan dengan syariat bisa terjadi perubahan. Maksudnya memang Allah izinkan terjadinya perubahan. Tetapi kalau kalimat Allah yang berkaitan dengan alam semesta tidak akan bisa berubah. Rezeki kita berapa, kapan kita mati, hari ini kita berada di mana, nanti akan ada di mana, besok bagaimana nasib kita, itu berkaitan dengan alam semesta, tidak ada yang mampu merubahnya. Nah, itu perbedaannya ya. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Fatah. Al-Fatah ayat yang ke-15. Nah, perhatikan kalimat ini. Kata Allah, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka ingin mengubah kalimat-kalimat Allah. Maka maksudnya di sini, ketika Allah menyampaikan firman-Nya bahwa mereka ingin merubah kalimat-kalimat Allah, maksudnya adalah kalimat-kalimat yang berkaitan dengan syariat, bukan kalimat-kalimat Allah yang berkaitan dengan takdir alam semesta. Baik, kemudian Allah menutup dengan kalimatnya wala tajida min dunihi multahada. Sebelum ini mohon maaf. Yang berkaitan dengan kalimat Allah tadi, seseorang boleh dia meminta perlindungan dengan kalimat Allah. Jadi tidak langsung dengan nama Allah, tapi dengan kalimat Allah. Contohnya adalah dalam doa yang diajarkan Nabi SAW. Apa? Kita berdoa, a'udzu bikalimatillah. Jadi kita nggak berlindung begini, a'udzu billah enggak, tapi apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berarti boleh seseorang itu meminta perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah. Apa alasannya? Karena memang kalimat Allah itu sifat bagi Allah. Jadi bukan makhluk, bukan. Kita mintanya bukan kepada makhluk, tetapi kepada sifat-sifat Allah. Sama seperti halnya seseorang boleh meminta doa kepada seseorang boleh berdoa dengan meminta kepada sifat Allah yang lain. Ketika seorang mengalami sakit, ada yang hafal doanya coba? Ketika seorang mengalami sakit, maka dianjurkan baca bismillah, bismillah, bismillah 3 kali kalau tidak salah ya. Kemudian baca 7 kali doanya. Ada yang hafal doanya? Misalnya kita keleo atau kita ada merasa sakit di dada misalnya, atau merasa sakit di tangan, boleh kita pegang, kemudian kita ucapkan apa? A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa huwa hadir. Lihat, kita nggak bilang a'udzubillah, tapi pakai sifat Allah. A'udzu bi'izzatillah. Aku berlindung dengan kekuatan atau dengan kemuliaan Allah. Wa qudratihi, dan kemampuan Allah. Min syarri, dari keburukan, ma ajidu, yang aku sedang rasakan, wa hadir, dan yang aku ingin hindari.
yang aku khawatiri. Nanti dibaca 7 kali. Maka kalau dipenuhi dengan keyakinan bisa sembuh Pak langsung. Jadi boleh seseorang itu meminta kepada Allah dengan menyebut sifatnya. Seperti tadi, a'udzu bi kalimatillah. A'udzu bi izzatillah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menutup dengan walan tajida min dunihi multahada. Dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepada Allah. Nah, di sini inti poin tema kajian kita pada kesempatan kita pada pagi hari ini. Ya. Disebutkan oleh Al-Imam Qatadah bahwa makna multahada adalah pelindung, wali. Ya. Karena Allah ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan isyarat dalam ayat ini, wahai Muhammad, kalau kamu tidak membaca apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, maka tidak ada tempat berlindung kecuali engkau hanya bisa berlindung kepada Allah. Jadi ya di sini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan perintah Allah kepada Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan semua risalahnya. Tidak ada yang boleh ditutup-tutupi, tidak ada yang boleh dirahasiakan. Dan jemaah Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, tentunya sangat banyak faedah yang bisa kita petik dalam ayat ini. Namun mungkin beberapa faedah kita singgung dalam kesempatan kita pada hari ini berkaitan dengan tidak boleh kita menjadikan sesuatu tempat bergantung selain Allah. Tidak boleh kita menjadikan selain Allah tempat kita berlindung, bergantung. Gantungkan kita, gantungkan harapan kita. Yang nggak boleh. Bahkan mohon maaf, seorang istri sekalipun dinafkahi oleh suaminya, hatinya tetap bergantung kepada siapa? Kepada Allah. Ya, ingat para istri. Dan juga kita anak. Misalnya kita sebagai anak yang masih dinafkahi oleh orang tua. Padahal wasilahnya adalah orang tua kita, tapi hati tetap kita bergantung kepada Allah. Karena barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, pasti dia kecewa. Coba, ada seorang istri misalnya selalu menggantungkan dirinya kepada suaminya. Lihat, ketika wafat, ya udah putus asa, Pak. Kenapa? Karena salah hatinya menggantungkan. Karena dia salah menggantungkan hatinya kepada selain Allah, kecewa, histeris. Kemudian apa? Apa bahasanya? Meratapi. Dan lain sebagainya. Kenapa? Gak percaya. Padahal kalau kita menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, gak akan kecewa. Kita tahu, namanya ada perjumpaan, namanya ada pasangan, pasti ada bisa maut yang memisahkan, atau yang lainnya. Bisa kita yang duluan, atau dia yang duluan. Ya, ini untuk semua kita. Ya, untuk semua kita. Dan kita juga, Bapak Ibu sekalian, kita yang akan menikah, yang sudah menikah, yang kemudian misalnya andai kata Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, sudah tidak mampu lagi kita, sudah tidak kuat lagi kita, oh nanti saya kerja gimana ya? Kalau anak-anak saya tidak dididik sukses, nanti yang nafkahi saya siapa? Kalau bukan anak-anak saya. Nanti menggantungkan hati kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Walaupun kalau secara hukum fikih, ini kita bicara fikih, ya, belum bicara kita geser dulu. Ini tadi masalah akidah. Walaupun boleh orang tua dia minta nafkah kepada anaknya, boleh, nggak masalah. Karena anak itu hasil usaha
hasil jerih payah dari siapa? Orang tuanya. Nggak masalah. Misalnya ya dalam bahasa lain, dalam tanda kutip ya, bukan bergantung, tapi mengandalkan anaknya boleh. Misalnya dia sudah pensiun, tapi dia bukan ASN, bukan pegawai BUMN juga misalnya. Udah, usaha udah nggak kuat, usaha udah nggak sanggup. Anaknya kerja, anaknya pengusaha, anaknya mampu. Dan dia bergantung, dalam tanda kutip ya, mengandalkan anaknya boleh. Halal-halal saja. Dia minta sama anaknya boleh. Begitu Pak. Walaupun tentunya anaknya yang harusnya apa? Mengerti. Masya Allah ya. Oh, saya baru ya berapa kemarin kalau nggak salah. Ada salah seorang ikhwah. Masya Allah. Jadi saya lihat kesuksesan yang dicapai oleh beliau ini. Ya zahirnya karena baktinya sama orang tua. Karena dia cerita. Saya dulu di pelayaran di tahun kita mungkin wah duit gila aja besar. Tapi di tahun itu dia gajinya aja 20 juta. 2012 kan udah 20 juta. Dan itu 95% dikasih sama ibunya. Dia cuma megang 5%. Semua ketika dapat gaji dikasih ibunya. Terserah ibunya mau kasih saudaranya maupun semua. Dan sekarang suksesnya. Masya Allah. Jadi saya bilang mungkin ini buah manis dari baktimu kepada ibumu itu. Saya bilang begitu. Karena memang nggak akan ada ruginya. Insya Allah. Jadi anak yang harus peka gitu. Karena saya banyak jumpai bahkan dari ikhwah-ikhwah yang ngaji, orang tua ngeluh kepada saya. Dan saya kenal ikhwahnya gitu. Ustaz, dan saya kerja setelah punya istri, dia nggak pernah perhatikan saya lagi. Ya, yang tadinya dibagi gitu gajinya. Makanya kadang sebagian orang menunda menikah. Kenapa? Karena pengen bakti sama orang. Memang pada kenyataannya ada juga yang akhir ini menjadi fitnah gitu. Istrinya menjadi fitnah, bukan mendukung suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Karena kewajiban taat kepada orang tua tidak putus bagi seorang suami. Kalau orang tuanya susah, ya wajib tetap dia berbakti kepada orang tuanya, wajib membantu, dibagi semampunya. Kecuali memang dia tidak mampu. Karena kalau bicara tidak mampu, ya Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Beda. Tapi kalau mampu ya semampunya. Insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan. Jadi boleh. Ya dalam tanda kutip tadi kita bicara mengandalkan boleh. Tapi bergantung, ya ibu-ibu, para istri, bergantung tetap kepada Allah. Karena siapa yang menyampaikan rizki kepada suaminya siapa? Allah. Siapa yang menyampaikan rizki kepada anak-anak yang sukses yang bisa membiayai orang tuanya siapa? Allah. Maka ketika hati kita bergantung kepada Allah, nggak akan kecewa. Kalaupun tidak dari anak, kalaupun tidak dari suaminya misalnya, gimana aja cara Allah? Gampang. Tadi kalimat Allah yang kedua apa? Allah itu kalau ingin sesuatu tinggal katakan apa? Kun, fayakun. Maka jangan bergantung kepada selain Allah. Demikian kita sebagai seorang suami yang memang wajib mencari nafkah. Maka gantungkan harapan kita, gantungkan keinginan kita, gantungkan hajat kita, gantungkan cita-cita kita hanya kepada Allah. Mungkin sebagian kita masih khawatir nanti saya ya keluar kerja dari ini atau usahanya begini udah nggak musim zaman sekarang apa nanti? Oh itu nggak usah dihiraukan. Itu waswas syaitan membuat kita khawatir dengan kefakiran, itu waswas syaitan. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, Inna syaitana ya'idukumul faqr. Kalau tidak salah ya dalam sebuah ayat, khawatir saya salah sebut surat. Inna syaitana ya'idukumul faqr. Sesungguhnya syaitan menjanjikan kepada kalian kefakiran. Maksudnya apa? Menakut-nakuti. Innama ya'murukum bil fahsya wal munkar. Ya, dan syaitan itu memerintahkan kita, memotivasi kita, mendorong kita, membisikkan kepada kita kekejian dan kemungkaran. Ya, coba kita lihat ayatnya. Iya, di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-268. Ini syaitan semuanya nih. Ini apa namanya? hembusan dan bisikan-bisikan syaitan. Allah mengatakan tadi enggak pakai inna salah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kalian kefakiran dan memerintahkan kalian kepada kekejian. Sedangkan Allah lihat dalam ayat ini. Masya Allah ya.
langsung membuat hati kita kalau kita baca ayat setelahnya apa? Janji Allah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan untuk kalian ampunan darinya dan karunia. Jadi tenang aja. Kita punya Allah yang menjanjikan kepada kita apa? Karunia bahkan plus dengan ampunan. Kalau kita berdosa bertobat, Allah janjikan ampunan. Pasti itu. Kalau kita susah minta sama Allah, Allah janjikan karunia. Maka Masya Allah akan nikmat Bapak Ibu sekalian. Orang itu akan nikmat menjalani hidup ketika hatinya benar-benar murni bergantung kepada Allah dalam semua urusan. Dalam urusan bersahabat, berumah tangga, bekerja, dalam semua urusan. Gantungkan saja kepada Allah. Dan utamanya gantungkan kepada keridhaan Allah. Nah ini perlu catat. Gantungkan kepada keridhaan Allah. Maksudnya apa? Ketika kita menjalankan sesuatu, tanya dalam diri kita, ini yang saya jalankan Allah ridho atau tidak? Itu menggantungkan pada apa? Ridho Allah. Ketika kita tahu itu ridho Allah, ridho kepada kita, jalan. Karena kita menjalankan sesuatu bergantung kepada ridho Allah. Ketika itu tidak mendatangkan ridho Allah, tinggalkan, dan pasti Allah akan mengganti kepada kita dengan yang lebih baik. Kita bicara cerita, banyak sekali cerita, ya. Dan realita yang saya lihat itu dari teman saya langsung, saya ke rumahnya langsung, saya ngobrol langsung. Jadi bukan cerita katanya, riwayatnya ini langsung apa? Riwayatnya marfu langsung ini, nggak terputus sanadnya. Jadi udah dari saya an Abu Bakar an, nah dari annya langsung nih, dari bulannya, nggak nggak dari nggak, ya. Apa ya, Ustadz yang pernah kita undang 1 atau 2 bulan lalu, ya, Ustadz Ibnu namanya, itu saya ngobrol panjang. Beliau anaknya 5, bayangkan, anaknya 5. Kegiatannya apa? Cuma ngajar anak-anaknya sendiri di rumahnya sendiri. Ngajar, kemudian usaha lainnya apa? Cuma privat, itu pun dalam seminggu cuma 2 kali online. Sisanya nggak kerja. Saya katakan, kenapa nggak kerja? Tawaran kerja banyak kalau saya mau. Ya, seorang hafid, Pak. Seorang hafid, anaknya juga hafid semuanya. Ya, orang saya percaya, anaknya aja pada berhasil. Ya, saya pun termasuk. Saya pengen anak saya privat sama antum, ya silahkan, kata dia. Jadi saya pun yang bisa seperti saya didik, tapi karena melihat keberhasilan beliau, ya berarti kan lebih matang beliau. Karena sudah terbukti anak-anaknya hafid. Ada yang usia 9 tahun 30 juz, dan itu mungkin Bapak Ibu, bukan status 30 juz hafal, bukan. Mungkin ditanya bagaimanapun, sudah kita undang ke pondok dan santri ngetes bisa. Ya diacak-acak bagaimanapun. Ya, saya tanya, antum penghasilan berapa? Anda pengen tahu, ya karena kita bersahabat. Jadi ya buka-bukaan. Ini biar kita makin yakin Bapak Ibu, akidah yang akan menjaga kita. Akidah ini yang akan membuat kita melindungi kita dari perbuatan-perbuatan tidak baik, dari keyakinan-keyakinan tidak baik, dari menghadapi masa depan yang mungkin akan rusak cara pola pikir kita dengan kerancuan berpikir yang diselipkan atau terus dihembuskan oleh orang-orang kafir. Ya. Kalau sekarang kan banyak, dunia dan akhirat harus seimbang. Kemudian usaha yang gigih tidak akan mengkhianati hasil. Itu bukan dari Islam semuanya. Bukan dari Islam semuanya itu. Islam nggak pernah mengajarkan kalimat-kalimat seperti itu. Maka saya tanya, antum penghasilan berapa? Dia sebelum bilang, Ustaz, antum bayangkan aja, anak-anaknya 5, baru lahir yang satunya. Dan itu setidaknya setiap pekan untuk lauknya saja butuh 500.000. Berarti untuk sebulan, untuk makan aja, berarti berapa? 2 juta. Untuk makan aja. Belum pampers, ya. Belum yang lain-lain, belum listrik dan lain-lain. Terus gimana? Dia menjawab, disinilah saya benar-benar membuktikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar. Di sini saat ini saya membuktikan. Ya, realitanya gimana? Saya bilang, saya tanya begitu kan, saya penasaran, Pak. Ya realitanya gimana, kan butuh duit makan itu. Beli pampers anak, beli dan lain-lain, kan butuh duit. Ya entah kenapa ada orang yang kirim uang. Kayak gitu, Bapak Ibu.
Nggak pernah minta misalnya buka donasi, nggak pernah. Tapi ada aja cara Allah. Masya Allah. Dan memang terkadang Bapak Ibu, terkadang Allah itu memberikan solusi kalau ketika kita benar-benar sempit. Wah, datang ke sana, datang ke sini, minta bantuan sana, minta bantuan sini, nggak ada yang tolong. Kenapa? Allah ingin hati kita hanya bergantung kepada Allah. Saat itu solusi langsung datang. Dan saya pernah mengalami dalam cerita itu. Saya minta bantuan sana, saya minta bantuan sini, nggak bisa. Saya telepon salah seorang ustadz yang saya biasa diskusi, ustadz, saya punya masalah begini. Oh, antum kalau udah nggak bisa datang ke sana kemari, antum gantungkan aja hati antum sama Allah. Saya lupa. Saya biasa mengkaji ini, tapi saya lupa ketika dapat masalah. Memang begitu kadang-kadang. Nasihati orang gampang, tapi ketika diberi ujian, lupa solusinya apa. Oh, saat ini antum nggak bisa bergantung sama siapa-siapa. Atau tadi itu, udah antum minta aja sama Allah. Benar. Udah gantungkan sama Allah, udah nggak andalkan siapa-siapa, nggak fulan, nggak ala, nggak fulana, nggak alana, nggak ada. Ibu fulan, bapak fulan, nggak ada. Oh benar, Allah berikan solusi. Allah berikan jalan keluar yang tidak diduga sama sekali. Ya berkaitan dengan pondok saya dan lain sebagainya. Ini benar. Siapapun yang menggantungkan hatinya kepada Allah, pasti Allah akan cukupi. Kenapa? Karena kalimat seorang mukmin, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukup bagi kita adalah Allah. Oh, nggak siapa-siapa, bukan apa-apa dan lain sebagainya. Wa ni'mal wakil, dan dia wakil yang sebaik-baiknya. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong, Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah azan ya Allah ya majma'in. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua, kita bicara tadi poin pertama, ketika seorang diuji agamanya, maka yang pertama sibukkan diri dengan Al-Quran. Dan ketika baca Al-Quran itu dipenuhi hatinya dengan keyakinan. Ya, penuhi hatinya dengan keyakinan. Kalau saya baca Quran, Quran itu syifa. Kalau saya baca Quran, Quran itu huda, petunjuk bagi setiap permasalahan kita. Kalau saya baca Quran, Quran itu nur, cahaya bagi hati kita. Ya, kita di mana kita mendapat kegelapan, kesempitan hidup, cahayanya Quran. Itu penuh dengan keyakinan, baca aja. Masih sempit ada, baca lagi, sempit ada, baca lagi. Terus sibukkan diri dengan baca, renungkan Al-Quran. Baik, maka solusi yang kedua yaitu bersabar membersamai orang-orang soleh. Bersabar membersamai orang-orang dan lingkungan yang baik. Orang-orang soleh dan lingkungan yang baik. Bersabar membersamai orang-orang soleh, teman-teman kita yang soleh, dan lingkungan yang baik. Ya, sebagaimana Allah mengatakan di ayat yang ke-28 ini, Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Apa kata Allah? Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari. Makanya lihat, ada sunnah zikir pagi petang, karena di sini dikatakan di pagi dan petang hari mereka biasa berzikir. Yang mana zikir atau mereka menyeru Tuhannya itu, mereka hanya apa kata Allah? Dengan mengharap keridhoannya. Benar-benar mereka melakukan itu, mereka berzikir hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Ini ayat sudah paten Bapak Ibu. Arahan yang sangat patut kita praktekkan dalam kehidupan kita di zaman ini. Membersamai orang-orang ahli zikir yang ingat sama Allah, Bapak. Ya, yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan sampai-sampai Allah melarang nabinya, jangan kamu ikuti orang-orang yang mereka hatinya lalai. Oh jangan. Jadi kalau kita punya teman lalai, ngapain kita berteman dengan dia? Kalau say hello atau apa namanya hanya ketemu saja ya nggak masalah. Tapi untuk bersahabat jangan. Ini kata Allah, jangan kamu ikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka. Bahkan jangan kamu berpaling matamu itu dari mereka, meninggalkan mereka, sedangkan kita berpalingnya demi apa? Demi mendapatkan perhiasan kehidupan dunia. Oh ini fitnah luar biasa. Oh, ada teman lagi sukses nih kita deketin. Nah, berarti apa? Berarti kita mendekati dia dengan niatan apa? Niat duniawi, bukan niat akhirat. Nah, sedangkan dalam ayat ini Allah perintahkan kita bersabar dengan orang-orang yang ahli zikir dan ahli ikhlas dalam menjalankan ibadah yang mereka kerjakan. Jadi ini solusi yang kedua ya. Ketika agama kita sudah mulai goncang, ketika iman kita sudah mulai melemah, selain tadi baca Al-Quran, menghayati, mentadabbur Al-Quran, yang kedua datang, ya jumpai, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Ya kembalikan kita agar kita berada di lingkungan yang baik. Ini dari Allah ya, isyarat yang sangat kuat. Setelah Allah mengisahkan tentang Ashabul Kahfi, langsung solusinya ya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Baik, jamaah yang Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, tentunya selain daripada inti dari ayat yang kita bacakan ini, yaitu berkaitan dengan sabar bersahabat dengan orang-orang soleh, sabar berada di lingkungan yang soleh. Jadi sabar itu bagaimana maksudnya? Di antara bentuk kesabaran kita berada atau bersahabat dengan teman-teman soleh, ketika kita mendapatkan ketidakbaikan dari teman kita itu, jangan yang tidak baiknya yang dinilai gitu. Karena bersahabat dengan manusia bukan bersahabat dengan malaikat. Yang pasti salah manusia. Ada kekurangannya. Tapi ketika kebaikannya, ketika dominannya baik, ya jangan karena satu dua kesalahan kemudian si fulan. Jangan. Ya Masya Allah, saya dapat nasihat juga kemarin dari Syekh Malik hafizahullah taala. Ya, beliau menanyakan salah seorang santri saya gitu. Fulan mana fulan? Kita dia tanya, fulan mana? Oh udah nggak kontakan lagi Ustaz Syekh sama si fulan ini. Kenapa? Ya saya bilang begini saya kasih pelajaran dia. Saya bilang begitu. Maka kata Syekh, jangan menghancurkan ikatan yang sudah kamu bangun. Oh, ini saya langsung kayak ditampar gitu Pak. Jadi maksudnya ketika kita punya komunitas sudah dibangun nama hanya karena satu dua masalah yang bukan prinsip Pak ya. Kalau prinsipnya sudah beda akidah itu udah bahaya. Ya, tapi satu dua kesalahan yang bisa ditoleransi sudah kita tetap. Kenapa? Karena memang ini bicara teman yang dengan kita berteman dengan dia nggak membuat kita berpaling dari Allah, justru saling mengingatkan. Kita salah diingatkan, kita keliru diluruskan, apa gitu. Jangan kamu hancurkan bangunan yang sudah kamu bangun sendiri. Masya Allah. Ya, ini sebuah nasihat besar dan memang ayat ini sangat tepat, ayat ini sangat indah, sangat syarat dengan makna. Ya, sekelas Nabi, Bapak Ibu sekalian. Ini kan ayat ini kan ditujukan kepada Nabi. Wasbir, kamu wahai Muhammad bersabar bersama mereka. Nabi aja apa? Diperintahkan untuk bersabar bersama para sahabat. Yang mana padahal apa? Padahal Nabi justru sebaliknya para sahabat butuh bersahabat dengan Nabi SAW. Baik, jemaah azani Allah wa iyyakum ajmain, apa yang ada di dalam ayat ini ya ada beberapa singgungan lain berkaitan dengan wajah Allah. Ya di sini ayat ini menunjukkan atau menetapkan bahwasanya Allah punya wajah. Karena kalimatnya jelas, yuriduna wajhah.
Mereka menginginkan wajahnya. Berarti ayat ini menetapkan bahwasanya Allah punya wajah. Allah memiliki wajah, walaupun wajahnya tidak sama dengan wajah makhluk. Kemudian juga di sini atau dalam ayat ini terdapat peringatan untuk kita agar kita menjauhi sifat yang namanya mengikuti hawa nafsu. Karena ini sifat yang sangat amat tercela. Allah mengatakan wattaba'a hawa. Jangan kamu ikut bersahabat dengan orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Ya. Dan demikian pula turidu zinatal hayatid dunya. Kita berpaling dari lingkungan baik, dari teman-teman yang baik hanya karena perhiasan kehidupan dunia. Oh jangan. Berarti apa? Menggadaikan akhirat hanya karena dunia yang murah, yang remeh, yang kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir para jamaah di ayat 29, ya mungkin kita sampaikan singgungannya saja, tapi untuk tafsir tadabburi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya Allah mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqo. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan itu minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Nah, dalam ayat ini apa yang terkandung? Solusi yang ketiga. Ketika agama kita sudah mulai guncang, iman kita sudah mulai lemah, ingat dengan kehidupan akhirat. Ini yang ketiga. Ya, kembali renungi kehidupan akhirat. Hari-hari yang masih panjang. Ada hisab. Ada di mana amalan kita ditimbang. Ada di mana kita ditanya di alam kubur. Ada di mana kita berjalan di atas sirat. Jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Panjang. Ya, maka dalam ayat ini mengingatkan, ingat dengan kehidupan akhirat ketika iman sudah mulai melemah. Terutama apa? Terutama mengingat tentang pedihnya dan panasnya azab Allah dalam neraka. Ya, berarti iman melemah, terancam berarti kita. Terancam berpaling. Maka kalau kita ingat dengan neraka, ya mungkin kita jadi takut. Kemudian memompak kembali kekuatan kita sehingga kita tidak dalam keadaan lemah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini barangkali para hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan atau pertemuan kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan, kami persilakan. Ada pertanyaan dari ikhwan atau dari akhwat? Apa?
Ada yang bertanya langsung? Sini, sini. Kak Fani kasih aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kadang bingung dan merasa buntu saat sudah berdoa tapi belum merasa ada jawaban dari Allah. Bagaimana solusinya? Baik, Allah memerintahkan kita berdoa, bukan menetapkan jawaban, karena yang menetapkan jawaban itu Allah. Maka justru ketika kita semakin memperbanyak doa, kan sudah berdoa, sudahkah diperbanyak? Nah, ketika kita memperbanyak doa, itu sudah berarti sudah dekat dengan jawabannya. Kenapa? Karena Allah memberikan isyarat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fad'uni astajib lakum." Doalah kepadaku, aku akan jawab. Berarti tanda orang itu akan dijabah ketika orang itu memperbanyak doanya. Kemudian kita introspeksi diri. Kira-kira ada nggak dari perbuatan kita yang membuat doa itu jadi tidak terkabul, terhalang? Ya seperti makanan, minuman, pakaian yang haram, ya, dan banyak hal, ya, tidak khusyuk. Kemudian suka menunda amal. Kalau suka menunda amal itu juga salah satu penyebab doa kita tidak dikabulkan atau lambat dikabulkan. Kenapa? Kita minta cepat dikabulin, tapi ketika Allah panggil lambat kita. Ketika Allah suruh lambat, nanti. Makanya ya doanya juga ya nanti aja. Wah, kamu juga suka nanti dalam beramal. Ya, kemudian juga barangkali tidak diijabah di dunia, tetapi menjadi tabungan di akhirat. Kenapa? Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi barangkali kalau diijabah tidak baik bagi kita menurut Allah, walaupun menurut kita baik. Jadi tetap berbaik sangka kepada Allah ketika doa-doa kita tidak diijabah Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, tidak ada lagi ya? Ada lagi? Baik, cukup. Kalau tidak ada yang tanya lagi, kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus benahi, terus perbaiki daripada akidah dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan hati kita hati yang senantiasa bergantung, cinta, harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha mampu untuk menjadikan hati kita senantiasa bersimpuh, senantiasa menghadap, senantiasa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.